perkenalkan saya Claudia Librani dari Sauma Masa. Saya juga penulis buku cerita Tampurung Amas. Bekerja sama dengan tim komunikasi sebuah lembaga, hampir setiap hari saya menulis. Tapi tulisan yang setiap hari saya produksi bukanlah tulisan fiksi. Sebelumnya saya juga pernah menjadi jurnalis di media arus utama. Menulis fiksi jauh lebih kompleks, karena kita harus mengubah wawancara dan reportase menjadi sebuah cerita. Nah, berikut ini beberapa hal sederhana yang saya rasa harus diketahui oleh calon-calon penulis sebelum memulai tulisan fiksi. Menggali ide. Tulisanmu berawal dari sini, dari ide. Inilah yang menjadi motor penggerakmu. Tanpa ide, bagaimana kamu akan bercerita? Kamu harus tahu bagaimana cara mendapatkan ide. Nah, gimana ya caranya? Mulailah dengan mengulik kegelisahan dalam dirimu. Dari kegelisahan ini, kamu bisa menerjemahkannya ke dalam cerita. Entah itu cerita bergenre romance, sains, horor, atau thriller. Biasanya kegelisahan berawal dari pengamatan kita terhadap lingkungan sekitar. Kamu bisa mulai dengan observasi atau mendalami kembali hal apa yang selama ini membuat kamu tak tenang. Misalnya, kamu tak tenang dengan body shaming yang sering kamu alami sehari-hari. Atau kamu gelisah dengan orang tuamu yang sudah tak saling sapa, tapi tetap memilih hidup serumah. Bisa juga kamu mengamati tetanggamu yang mungkin seorang buruh pabrik, tentang hoax, tentang persahabatan anak-anak lintas agama, atau kisah-kisah para buruh muda. Namun, ada yang lebih penting sebelum kamu memutuskan menulisnya. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, mengapa harus kamu yang menulisnya? Mengapa harus itu yang kamu tulis? Yang kedua adalah membuat ide menjadi premis. Setelah mendapat ide, kamu harus membuat premis. Premis adalah pernyataan cerita dan masalah yang menggerakkan cerita yang akan kamu tulis. Premis adalah intisari cerita dalam satu kalimat. Ini mempermudah kamu untuk menghindari tulisan yang bertele-tele. Dalam sebuah premis terkandung 3 unsur, yaitu karakter dan atributnya, aksi atau tindakan, serta situasi. Nah, untuk mempermudah dirimu, ini adalah rumus premis. Premis sama dengan karakter utama, ditambah tujuan, ditambah halangan. Sekarang, kita akan melihat contoh premis. Misalnya, premis Finding Nemo. Premisnya adalah seekor ikan badut menantang mara bahaya di samudra lepas untuk mencari anak semata wayangnya yang diculik oleh seorang penyelam tak dikenal. Dari contoh ini, kita bisa membedahnya dan melihat bagaimana rumus ini bekerja. Karakter utamanya adalah seekor ikan badut menantang mara bahaya di samudra lepas. Tujuannya mencari anak semata wayangnya. Halangannya, anaknya diculik oleh seorang penyelam tak dikenal. Nah, dengan rumus yang sudah kamu dapat, kamu bisa mulai mengubah idemu menjadi sebuah premis. Nanti premis inilah yang akan menuntunmu untuk menulis cerita. Jika kamu merasa ceritamu mulai bertele-tele, hentikan sejenak, lihat kembali premismu. Premis ini akan menjadi gambaran tentang ceritamu. Kamu bisa meminta tanggapan teman dekatmu tentang premis yang kamu buat. Jika kurang menarik, ubah premisnya. Tahap berikutnya adalah membuat outline. Setelah mengembangkan ide cerita tersebut menjadi premis, kini saatnya membuat outline. Outline ini ibaratkan cetakan kue yang kamu gunakan agar adonan yang kamu masukkan tidak terlalu banyak atau sedikit. Outline akan mempermudah kamu dalam menulis agar tak tiba-tiba mengubah ide tulisan di tengah jalan. Fungsinya sama seperti daftar belanjaan jika kamu pergi ke minimarket. Dalam outline, kamu harus membuat alur cerita. Alur cerita merupakan peta yang akan menuntunmu sebagai penulis. Untuk mempermudah kamu menulis, bagilah ceritamu menjadi 3 babak. Babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Jika dijabarkan, babak pertama adalah introduksi, babak kedua aksi, dan babak ketiga konklusi. Dalam babak pertama, kita melakukan introduksi atau perkenalan. Perkenalan yang dimaksud adalah perkenalan karakter.
kehidupan karakter, dan problem yang dimilikinya. Di babak kedua, babak inilah yang memakan bagian paling banyak dalam cerita. Babak kedua berisi aksi yang terjadi, kegiatan yang dilakukan karakter utama untuk mencapai tujuannya. Di babak ketiga adalah konklusi. Disinilah akan ditentukan apakah karakter utama bisa mencapai tujuannya atau tidak. Biasanya karakter utama akan memilih apa yang dibutuhkannya. Mengikuti tips dari Raditya Dika, saya membuat komposisi seperti ini. Babak pertama 25%, babak kedua 50%, babak ketiga 25%. Nah, kamu juga harus membuat premis untuk tiap babak, lalu kembangkan premis itu menjadi cerita. Lakukan itu untuk semua babak. Jadi dalam satu babak kamu harus memiliki masing-masing satu premis. Ingat ya, premis yang kamu buat di tiap babak tidak mengubah premis cerita secara keseluruhan. Kalimat pertama. Jika sudah membuat kerangka cerita, artinya mesinmu sudah dipanaskan. Kini saatnya berjalan. Jalankan ceritamu dengan kalimat pertama yang menarik. Jika kamu memulainya dengan kalimat yang membosankan, maka pembaca tak lagi penasaran. Tulisanmu siap-siap dianggurin. Kalimat pertama menggambarkan cerita secara keseluruhan dalam bukumu. Saat orang membacanya, maka orang akan langsung tahu genre apa yang kamu tulis. Dalam menulis fiksi atau feature, saya selalu menggunakan kata kerja untuk mengawali kalimat saya. Misalnya saja dalam cerita pendek pulp yang saya tulis dalam masa pandemi ini. Contohnya seperti ini. Gina buru-buru merapikan kain putih bermotif polkadot yang dibentangkan menutup cat tembok kamarnya yang pudar. Dengan penggambaran ini, orang-orang bisa penasaran sebenarnya si Gina mau ngapain. Kain putih biasanya kain kafan, tapi kenapa yang ini ada motif polkadot? Kenapa juga harus dibentangkan menutup cat tembok? Nah, kata kerja bisa membuat orang jadi lebih dekat dengan aksi. Ini bisa jadi pembuka cerita yang menarik. Tahap yang terakhir yaitu telling don't showing. Penulis yang baik tahu kapan harus memunculkan showing dan telling. Namun dalam cerita yang ideal, sebaiknya jangan terlalu banyak showing. Cerita akan lebih menarik jika kamu sampaikan dengan telling. Misalnya saat menceritakan situasi COVID-19 di kotamu. Daripada menulis, karena COVID-19 situasi di kotaku jadi kacau, lebih menarik jika kamu menulis, COVID-19 membuat kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Jalan Ahmad Yani yang biasanya padat di pagi hari menjadi lengkang karena orang-orang bekerja dari rumah. Di pasar, beberapa kebutuhan pokok menjadi langka. Kemarin orang-orang berdesakan di swalayan. Masing-masing membeli kebutuhan dalam jumlah besar untuk dijadikan stok di rumah. Saat yang lain berlimpah makanan, yang lainnya mencoba bertahan dengan kelaparan. Nah, cerita yang baik adalah cerita yang mampu menghipnotis pembaca. Biasanya, magic dari cerita terdapat di bagian telling. Baiklah teman-teman, begitulah beberapa teknik menulis yang selama ini saya gunakan ketika membuat karya. Anggap saja ini pemanasan yang harus kamu lakukan sebelum menggarap tulisanmu dengan serius. Dunia fiksi adalah dunia tak terbatas. Teknik yang saya bagikan ini belum mencakup karakter dan penokohan. Tapi secara keseluruhan, biasanya orang-orang mulai membuat ceritanya dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Hal-hal lainnya adalah soal waktu dan pengalaman. Semakin sering kamu berlatih, kemampuan menulismu akan semakin terasa. Sekian dari saya, senang sekali kita bisa bersinggungan. Kawan-kawan semoga tetap sehat dan gembira dimanapun kalian berada. Semoga setelah penghantar sederhana ini, ada teman-teman yang mulai mencoba untuk menulis. Karena bagi saya, menulis di masa-masa ini adalah sebuah rekreasi dan usaha untuk menjaga pikiran agar tak terlalu cemas dan sedih. Terima kasih, sampai jumpa.